Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Saya dan seluruh rekan-rekan hamba Tuhan selalu berdoa kiranya setiap kita selalu dalam keadaan baik, sehat dan penuh sukacita. Saya punya satu pertanyaan untuk setiap kita dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita lakukan. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu Saudara hari ini sudah saat teduh? Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau sama-sama membahas satu tema mengenai ketika aku malas saat teduh. Bapak Ibu Saudara, harus diakui kita ini hidup di tengah-tengah dunia yang memaksa kita untuk selalu produktif, melakukan banyak hal A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Sampai akhirnya ada banyak hal yang harus kita korbankan, kita kesampingkan. Seperti yang penginjil Yahya katakan pada pesan pastoral sebelumnya, salah satu hal yang sering kali kita duakan adalah doa Bapak Ibu Saudara, sikap doa, kehidupan doa kita. Dan saya mau katakan hari ini bukan hanya kehidupan doa, tapi juga kehidupan bersaat teduh. Seringkali kita mengesampingkannya dengan alasan malas, aduh jenuh, capek, sehari-hari udah kerja, udahlah Tuhan, tidur aja, besok aja. Terus besok, ujung-ujungnya sama sekali tidak. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara mengatasinya? Hari ini saya mau membagikan beberapa tips yang bisa Bapak Ibu Saudara lakukan. Ada 2 tips besar yang bisa kita lakukan ketika rasa malas, jenuh dan bosan saat teduh itu muncul. Yang pertama Bapak Ibu Saudara adalah ingatlah selalu bahwa kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan dan kita butuh firman-Nya. Sebab Bapak Ibu Saudara, dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Bagaimana mungkin kita bisa menjalani kehidupan sehari-hari seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan, menjalani kehidupan sehari-hari di dalam kebenaran kalau kita tidak pernah merenungkan kebenaran ini sendiri? Maka ketika rasa malas itu Bapak Ibu Saudara, tanamkan, yuk kita tanamkan sama-sama, kita butuh Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ketika kita mulai malas, enggan, bosan saat teduh, ingatlah bahwa rasa malas itu sendiri adalah penyakit. Rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Orang yang malas itu punya kehidupannya itu kualitasnya rendah Bapak Ibu Saudara, rendah sekali. Malas baca, malas bekerja, malas cari uang, malas berpikir, malas membaca, ya mau bagaimana mau menjalani kehidupan ini akan selalu dipandang rendah oleh orang lain. Hal yang sama juga berlaku dalam kehidupan kerohanian kita. Dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 itu ada 2 orang benar dan orang fasik. Yang mana yang punya kehidupan yang kualitasnya itu tinggi Bapak Ibu Saudara? Orang benar. Mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya itu disiplin setiap saat. Bukan hanya membaca, merenungkan. Merenungkan di sini berarti ada juga keinginan untuk melakukannya. Soalnya kalau rasa malas ini selalu dininabobokan, ya habis Bapak Ibu Saudara, kerohanian kita akan habis. 2 hal ini bisa kita gunakan, bisa selalu kita ingat, kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Mulai malas nih saat teduh, ingat lagi, aku butuh Tuhan. Rasa malas ini tuh penyakit, bisa semakin membuat kita kehidupannya itu kualitasnya turun dan turun anjlok Bapak Ibu Saudara. Nah, selain kedua hal tersebut, saya mau membagikan juga 3 tips yang biasa saya lakukan, hal praktisnya ketika saya tuh mulai merasa lelah, jenuh, malas buat saat teduh gitu ya. Yang pertama, mencari suasana baru. Cari suasana baru Bapak Ibu Saudara. Carilah tempat untuk merenungkan firman Tuhan yang baru. Mungkin keluar dari kamar, mungkin sambil minum kopi, sambil menikmati alam sekitar. Mungkin di bawah sinar matahari, atau mungkin mau malam, atau mau lebih subuh di udara yang lebih dingin, silakan. Boleh-boleh saja. Yang kedua, kreatif Bapak Ibu Saudara.
Mungkin lewat Alkitab audio, puji-pujian, buku bacaan, atau mungkin dari sharing teman-teman mereka bagaimana cara saat teduhnya. Silakan lakukan Bapak Ibu Saudara, lakukan sekreatif mungkin. Yang jelas jangan pernah berhenti, terabas aja bagaimanapun caranya, ndak apa-apa. Tetaplah lakukan perenungan firman Tuhan. Dan ini yang ketiga yang mau saya katakan, jangan berhenti. Kalau di tengah jalan mulai lagi rasa lelah, rasa jenuh, rasa malasnya mulai muncul lagi, capek lah karena aktivitas, kembali lagi ke yang pertama. Ingat kita butuh Tuhan, dan ingatlah rasa malas ini bukan untuk dipelihara. Dan lakukan lagi hal-hal yang kreatif, cari suasana baru dan sebagainya macam. Bapak Ibu Saudara, perjalanan kerohanian kita memang beda-beda musimnya setiap orang. Tapi ada satu hal yang sama, yaitu Tuhan kita. Tuhan yang senantiasa bersedia untuk ditemui. Temuilah Tuhan kapanpun dan dimanapun. Carilah kehendaknya melalui kebenaran firman-Nya dan hidupilah itu. Ketika malas, bosan dan jenuh itu datang, terabas Bapak Ibu Saudara, lawan. Tuhan Yesus memberkati.